Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naili Afrihami Hidayah. Saya akan mempresentasikan tugas untuk UAS di mata kuliah Tradisi Pesantren 2, Pengaruh Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kedung Maling, Mojokerto. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu sejarah pesantren, tujuan, dan perkembangan pesantren di Darul Hikmah Kedung Maling, Mojokerto. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah pesantren. Sejarah pesantren tersendiri adalah lembaga pendidikan yang memainkan peran di Indonesia, pendidikan Islam, serta praktek-praktek pendidikan yang dilaksanakan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, pendidikan pondok pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional atau bertolak dari pengajaran Al-Quran dan Hadis, dan merancang segenap pendidikan untuk mengajarkan kepada siswa Islam sebagai cara hidup atau way of life. Yang kedua, pendidikan madrasah, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga modern barat yang menggunakan metode pembelajaran klasikal dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup dalam diri siswa. Lalu yang ketiga, pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilakukan melalui pengembangan suasana pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bersifat umum. Lalu yang keempat, pembelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum seperti kuliah atau sekolah. Lalu yang kedua, tujuan pesantren. Tujuan pesantren sendiri yaitu bagian terpadu atau faktor-faktor pendidikan. Pada dasarnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak memiliki tujuan yang formal tertuang dalam teks tertulis. Namun, dalam hal itu bukan berarti pesantren tidak memiliki tujuan. Setiap lembaga pendidikan yang melakukan suatu proses pendidikan pasti sudah punya satu tujuan yang diharapkan untuk tercapai, dan dapat dibedakan apakah tujuan tersebut bersifat formal dalam teks atau hanya berupa konsep-konsep yang tersimpan dalam pikiran pendidik, dan hal itu tergantung dari kebijakan lembaga yang bersangkutan. Lalu tujuan pesantren sendiri yaitu di sini ada 6 macam tujuan pesantren yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Mendidik siswa-siswi santri anggota masyarakat untuk menjadi anggota masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan dan keterampilan, serta sehat lahir batin sebagai warga negara berpancasila. Lalu yang kedua, menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama yang mubalik, yang bersifat ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis. Lalu yang ketiga, mendidik siswa-siswi santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Lalu yang keempat, mendidik tenaga-tenaga penyuluh atau pembangunan dan regional. Lalu yang kelima, pendidik menjadi tenaga yang cakap sebagai sektor pembangunan atau pembangunan mental spiritual. Karena yang kita tahu sekarang banyak orang yang kurang dalam mempelajari spiritual Islamnya. Maka dari itu tujuan pesantren salah satunya untuk membangun mental spiritual itu. Lalu yang keenam, mendidik siswa-siswi santri untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat dan bangsa. Di sini tujuan pesantrennya juga mengajarkan siswa-siswinya untuk menjadi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Lalu yang akan saya bahas yaitu perkembangan pesantren di pesantren yang sudah saya teliti di Darul Hikmah. Di Darul Hikmah sendiri dibangun oleh Kiai Haji Basyarudin Ismail yang lahir di Mojokerto. Nah, pada kondisi ini Kiai Basyarudin Ismail lahir di keluarga yang berilmu agama. Beliau diberi pendidikan agama oleh keluarga agar nantinya menjadi bekal ilmu dan dapat disalurkan oleh orang-orang di sekitar. Pada saat Haji Basyarudin Ismail mendirikan pondok Darul Hikmah ini, banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk belajar agama. Dan sistem pertama pondok pesantren Darul Hikmah ini adalah ngaji kitab salaf dan tabarukan sampai tahun 1983. Jadi awalnya ini didirikan di tahun 1944 dan sampai tahun 1983 dan lalu diteruskan oleh anak pertama Kiai Haji Basyarudin Ismail. Lalu yang kedua pada periode tahun 1983 ini itu diteruskan oleh anaknya Kiai Basyarudin Ismail dan kepemimpinan itu berlanjut dan sampai berkembang di pendidikan formal dan pesantren itu dapat membangun MTS atau sekolah yang namanya MTS Darul Hikmah di tahun 1988 dan sampai tahun 1981 dilanjutkan pembangunan MA Darul Hikmah. Dan selain itu juga membangun gedung pondok pesantren sebanyak 2, utara dan timur. Dan sampai sekarang juga berkembang sampai tahun ini. Lalu keberadaannya pondok pesantren Darul Hikmah ini sangat mempertahankan pendidikan dan agama spiritual tentunya. Juga mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada tujuan yang diajarkan oleh Kiai Haji Basyarudin Ismail awal pendirinya. Pada pondok Darul Hikmah ini orang sangat bebas untuk belajar di pondok itu. Tidak sedikit juga yang bergabung di situ, bahkan orang kampung juga biasanya ikut belajar di pondok pesantren itu untuk memperdalam ilmu agama mereka. Pondok itu juga berdampak baik di masyarakat dalam bidang agama, sosial, dan budaya, di mana sosial kemasyarakatan itu begitu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dapat disimpulkan yaitu analisis yang saya lakukan di pondok pesantren Darul Hikmah Kedung Maling Mojokerto ini, bahwa perkembangan di pondok pesantren Darul Hikmah ini terletak pada perkembangan setiap pemimpin di pondok pesantren Darul Hikmah ini, karena sistem pondok Darul Hikmah ini yang bersifat umum, jadi semua orang yang ingin belajar boleh bergabung. Pondok ini juga berdampak baik dalam masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, sosial maupun budaya, dan di mana sosial kemasyarakatan begitu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih, itu tadi yang bisa saya jelaskan dalam jurnal pengaruh pendidikan di pondok pesantren Darul Hikmah Kedung Maling Mojokerto. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.